Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hlul qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu masyaallah hadirin wa hadirat jemaah salat fardu isya, tarawih dan witir rahimakumullah. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi akan beberapa orang. Beberapa orang ini mendatangi akan Imam Al-Basri karena Imam Hasan Al-Basri terkenal sebagai seorang yang luas ilmunya, rajin ibadahnya. Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh beberapa orang mengadukan akan permasalahan di dalam kehidupannya. Datang orang yang pertama, "Wahai Syekh, di tempat kami dalam musim kejelik sudah lama tidak turun hujan, tanaman sudah mulai kering bahkan mati, dan musim kemarau yang sangat berkepanjangan. Maka berikanlah kami suatu amalan, kira-kira apa supaya hujan turun." Maka kata Imam Hasan Al-Basri, "Aksiru istighfar, perbanyak olehmu membaca istighfar." Kemudian orang tersebut pun pergi. Di kesempatan yang lain datang pula seseorang mengadukan akan permasalahan di dalam kehidupannya. "Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ini sudah lama bekerja, pergi pagi pulang sore, tetapi kenapa saya dalam keadaan fakir, tidak mencukupi akan kehidupan sehari-hari saya?" Maka Imam Hasan Al-Basri pun kembali menganjurkan, "Perbanyak olehmu membaca istighfar." Kemudian orang tersebut pun pergi. Di kesempatan yang lain datang pula seseorang mengadukan akan permasalahan kehidupannya. "Wahai Imam Hasan Al-Basri, kami sudah lama menikah, sudah lama berumah tangga, tapi belum Allah anugerahkan keturunan, maka berikanlah kami satu amalan." Maka kembali Imam Hasan Al-Basri pun kembali menganjurkan, "Aksiru istighfar, perbanyak olehmu membaca istighfar." Kemudian istrinya pun bertanya, "Wahai suamiku, kenapa setiap kali orang mendatangimu meminta sebuah nasihat, meminta amalan, engkau selalu menyuruh orang tersebut memperbanyak istighfar, bukan yang lain?" Maka dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, ini merupakan firman Allah di dalam Al-Quran, yakni di dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka ini merupakan perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. "Faqultu," maka aku katakan, kata Nabi Nuh, "Istaghfiru rabbakum, perbanyak olehmu minta ampun kepada Tuhanmu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu." Dalam satu riwayat tafsir, hujan lebat ini diartikan sebagai rezeki yang tidak hentinya.
wa yumdidukum bi amwal, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak hartamu, wa banin, dan memperbanyak keturunanmu, wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan mengadakan kebun-kebun untukmu, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan sungai kepadamu. Bapak Ibu masyarakat hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kenapa Imam Hasan Al-Basri ketika seseorang mengadukan permasalahannya, Imam Hasan Al-Basri menyuruh orang tersebut untuk memperbanyak istighfar? Kalau kita lihat, memperbanyak bukan hanya sekedar membaca, tetapi memperbanyak artinya setiap keadaan, setiap waktu senantiasa lisan kita minta ampun kepada Allah, senantiasa lisan kita mengucap astaghfirullahaladzim. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, orang ini yang mengadukan permasalahan ini, mereka sudah ikhtiar, tetapi ada penghambat daripada yang menyebabkan doa mereka tidak dikabulkan. Tiada lain dan tiada bukan adalah dosa yang mereka lakukan, menjadi penghambat atas apa yang mereka hajatkan. Maka aku, kata Imam Hasan Al-Basri, membuka pintu penghambat tersebut dengan menyuruh orang tersebut memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan bahwasanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar di dalam satu hari tidak kurang daripada 100 kali. Ini membuktikan bahwasanya Rasulullah saja yang maksum, bersih daripada dosa kecil, apalagi dosa besar, kekasihnya Allah, mulia dunia akhirat, dijamin masuk dalam surga, tidak kurang beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Maka bagaimana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad? Lebih pantas lagi kita untuk memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Lebih pantas lagi kita untuk meminta ampun kepada Allah. Karena kita tidak lepas daripada dosa dan kesalahan di dalam satu harinya. Al-insanu la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Manusia itu tidak luput daripada salah dan khilaf. Dan sepaling baik orang yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah. Salah satu bentuk taubat kita kepada Allah, perbanyak kita minta ampun kepada Allah. Bapak Ibu masyarakat hadirin wa hadirat rahimakumullah. Maka di bulan suci Ramadan ini salah satu kesempatan kita, Allah memberikan kita sebuah peluang untuk senantiasa kita beristighfar kepada Allah, untuk senantiasa kita minta ampun kepada Allah, menyesali akan perbuatan dosa kita. Maka ulama mengatakan kalau seandainya di bulan suci Ramadan saja kita menunda taubat kita kepada Allah, kira-kira kapan lagi kita akan bertaubat kembali kepada Allah? Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa basahi lisan kita dengan senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kiranya ini dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.